Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 23 November 2022, Pekan Biasa yang ke-34. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 21, ayat 12 sampai dengan ayat 19. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Karena kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak di antara kita yang selalu bertanya-tanya, mengapa kita seolah-olah mendapatkan nasib sial ketika kita mengikuti Kristus? Banyak saudara-saudari kita sering dianiaya karena iman. Bahkan mereka harus mendapatkan perilaku tak menyenangkan dari saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain. Mulai dari dilarang beribadat, dilarang membangun gereja, dan bahkan gereja dihancurkan, dan lain sebagainya. Dari beberapa kasus tersebut, kita pasti bertanya, di manakah Kristus, Sang Juru Selamat kita? Apakah Kristus tidak mau menolong kita, sehingga Dia membiarkan kita dianiaya? Kita selalu bertanya bahwa Yesus akan menolong kita, tetapi dalam kenyataannya malah sebaliknya. Kita sepertinya dibiarkan berjuang sendiri, bahkan pihak gereja yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pembelaan warganya malah kelihatan tanpa ada usaha untuk membela atau melawan. Situasi seperti ini ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Yesus sendiri memang sudah mengatakan bahwa kita akan menderita sebagai pengikutnya. Dan hal itu dikatakan jauh sebelum kita mengalaminya. Tetapi ingat bahwa penderitaan kita tidak akan melebihi dari penderitaan Kristus. Kita memang harus menderita karena Kristus dan memikul salibnya.
Sebab itulah jalan keselamatan bagi kita. Yesus sendiri telah mengatakan hal itu kepada kita. Bukan jalan kemewahan, bukan jalan kenikmatan yang ditawarkan Yesus kepada kita, melainkan jalan sengsara, jalan salib, dan jalan penderitaan, agar kita memperoleh hidup kekal. Tidak akan ada kebangkitan tanpa salib. Tidak akan ada hidup abadi tanpa jalan penderitaan. Yesus menjamin siapapun yang setia dalam jalan salib, jalan penderitaan yang dilandaskan pada pengorbanan, maka akan membawa kita pada kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami dalam memikul salib hidup kami sendiri. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.